Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Haji Priyambodo, NIM 2017 014 0086 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pengembangan aplikasi basis data. Di sini saya menjelaskan pembuatan ya, itu aplikasi pendaftaran vaksin COVID-19. Nah, di sini ada kata pengantar. Mungkin tidak perlu saya bacakan untuk mempersingkat waktu. Kemudian di sini ada daftar isi. Kemudian kita langsung ke bab satunya. Di sini ada pendahuluan. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Di latar belakang ini berisi yaitu pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini yang telah membawa dampak pada terbatasnya pergerakan manusia akibat social distancing dan physical distancing, yang dimana menjadikan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting, sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi pembatasan tersebut, di antaranya dalam urusan kesehatan. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia kesehatan, sangat memungkinkan untuk mendapatkan semua informasi melalui jarak jauh dengan menggunakan media internet. Kemudahan internet membantu menghubungkan pasien dengan dokter, melihat apa saja yang harus dilakukan dalam keadaan pandemi virus COVID-19 secara online. Perkembangannya dunia kesehatan yang sangat semakin maju pada saat ini menjadikan informasi sebagai hal yang sangat penting peranannya dalam menunjang jalannya proses kesehatan demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Strategi melawan virus COVID-19 yang baik dapat mengurangi dan melindungi lebih banyak lagi masyarakat dan juga dapat menurunkan kasus tertular virus COVID-19 ini. Sistem pendaftaran vaksin yang ada masih bersifat konvensional, di mana antara tenaga medis dan masyarakat yang ingin vaksin masih bertatapan secara langsung, yang dimana dapat meningkatkan jumlah masyarakat tertular virus COVID-19. Terdapat beberapa hambatan seperti banyaknya kerumunan dan antrian panjang dalam pendaftaran vaksin 19, yang dimana dapat meningkatkan resiko tertular virus karena pendaftaran vaksinasi masih bersifat sederhana, yang harus mendaftar setiap orang yang akan vaksin secara langsung, sehingga mempengaruhi dalam penurunan kasus penularan virus COVID di Indonesia. Semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, maka praktikum dalam tugas akhirnya tertarik untuk membuat sebuah aplikasi pendaftaran vaksin agar lebih memudahkan dalam mendata masyarakat yang akan melakukan vaksin. Di sini ada rumusan masalah, kemudian batasan masalah, kemudian di sini ada tujuan tugas akhir, kemudian ada manfaat, dia ada sistematika penulisan yang mungkin tidak perlu saya jelaskan karena untuk mempersingkat waktu. Dan di sini kemudian langsung ke bab 2. Di sini ada tinjauan pustaka dan dasar teori yang berisikan pertama itu tinjauan pustaka, landasan teori yang berisikan sistem informasi dan lain sebagainya. Ini langsung tidak usah saya jabarkan ya. Kita langsung next saja ke bab 3. Nah, di bab 3 ini ada metodologi penelitian yang berisi yaitu alur tugas akhir,
Di sini yang pertama yaitu tahap perencanaan, yaitu merencanakan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan tugas akhir, yang berupa analisa entitas, analisa tabel, kemudian rancangan sistem, rancangan antar tabel, kemudian rancangan antar muka. Yang kedua yaitu ada tahap pengerjaan, yaitu mengerjakan tugas akhir meliputi coding aplikasi dan coding database. Tahap finishingnya yaitu mencari kesalahan yang mungkin terdapat dalam aplikasi dan memperbaikinya. Di sini alat dan bahan, yaitu saya menggunakan prosesor AMD Ryzen 5, kemudian di sini menggunakan Windows 10 Pro Edition, kemudian software saya menggunakan Visual Studio dan SQL Server. Nah, bahan tugas akhirnya yaitu database sesuai rancangan, kemudian materi PABD yang telah dipelajari selama perkuliahan berlangsung. Nah, kita ke analisis sistem, yang dimana terdapat ada arsitektur. Nah, dari arsitektur ini dapat dijelaskan bahwa sistem aplikasi ini bekerja dengan cara desktop yang sudah terinstal aplikasi akan melakukan akses ke database untuk menambah, mengupdate, mendelete, maupun membaca dan baca data untuk ditampilkan. Seperti ini ya contohnya. Kemudian ada analisis pengguna, yaitu pengguna yang cocok menggunakan aplikasi ini adalah sebuah instalasi kesehatan yang ingin mendata masyarakat yang akan melakukan vaksin. Kemudian ada analisis kebutuhan sistem yang berisi yaitu pertama sistem dapat menampilkan data masyarakat, kemudian sistem dapat melakukan CRUD data. Oke, selanjutnya ada rancangan sistem. Nah, di rancangan sistem ini berisi activity diagram. Di mana ketika kita membuka aplikasi, misalkan kita pertama sebagai visitor. Nah, visitor di sini hanya bisa membaca data ya. Ketika aplikasi ini berjalan, kemudian dia hanya bisa membaca data dan dari sistemnya itu ada menampilkan data. Nah, misalkan kita sebagai user atau admin, di sini ketika aplikasi dibuka, kemudian ini kita diharuskan untuk login. Kemudian login di sini melakukan validasi apakah user dan password itu benar atau user kemudian passwordnya salah. Kemudian di sini ada peringatan ya, misalkan password atau usernya itu salah mengisikan ketika login. Nah, ketika benar, kemudian akan masuk ke menu, dan di mana di menu ini itu ada add data, delete data, dan update data. Nah, kita ke use case diagram. Di sini ada user, kemudian ada admin, kemudian ada visitor. Nah, ke visitor terlebih dahulu, kembali ke tadi, yaitu visitor hanya bisa search data, ya, bisa search data, yaitu mencari data-data masyarakat yang sudah melakukan pendaftaran. Kemudian user di sini yaitu hanya bisa melakukan add data, edit data, kemudian search data. Dan admin itu dapat menambahkan data, edit data, kemudian delete data, kemudian search data. Dan user kemudian admin ini sudah include login ya. Kemudian kita ke ERD. ERD-nya itu ada user dan password, username password ya ketika login. Sini kita user melakukan. Nah, kemudian user itu memberi
Maksudnya untuk memasukkan data yang berupa nik, nama, umur, pekerjaan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, foto. Oke, lanjut ke RAT. Nah, di sini ada data pendaftar vaksin yang berisi NIK, nama, umur, pekerjaan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jenis vaksin, alamat, dan foto. Kemudian di tabel pegawai itu ada nama, kemudian ada kata sandi, kemudian ada jabatan. Kemudian di kelas diagramnya yaitu ada login yang berisi email admin, yang kemudian yang berupa varchar, kemudian password admin, yang varchar, kemudian sini ada admin, yaitu jabatan, nama, password, kemudian itu bentuk itunya itu varchar ya, varchar semua, di mana admin itu bisa melakukan login, input data, edit data, search data, kemudian delete data. Kemudian di sini ada user, yaitu user itu bisa dapat melakukan input data, edit data, kemudian search data. Kemudian di visitor itu hanya bisa melakukan search data. Dan di data anggota ini berisi NIK, nama, umur, pekerjaan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jenis vaksin, kemudian alamat, dan foto. Nah, lanjut ke rancangan antarmukanya. Di sini yang pertama itu adalah halaman login untuk mengakses aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu halaman pendaftaran untuk pendaftaran vaksin COVID-19. Kemudian yang ketiga yaitu halaman admin untuk menambahkan jenis vaksin. Kalau di user itu tidak ada jenis vaksinnya ya. Ketika admin itu bertugas untuk menambahkan atau menentukan vaksin mana yang cocok untuk masyarakat. Maksudnya untuk umur sekian dengan karakter seperti ini, kriteria seperti itu cocoknya untuk vaksin apa gitu ya. Dan di sini halaman awal bagi visitor yang berisi ajakan untuk vaksin ya. Kemudian di halaman kedua untuk visitor itu berisi edukasi dan penjelasan jenis-jenis vaksin COVID-19. Dan di halaman ketiga bagi visitor yaitu untuk melihat data pendaftaran vaksin COVID-19. Nah, di bab 5 yang berisi hasil dan pembahasan, di mana hasil basis datanya itu berupa tabel data pendaftar vaksin. Contohnya seperti gambar seperti di sini, kemudian ada data admin. Data admin ini yang membedakannya itu hanya di jenis vaksinnya saja. Ketika pendaftar vaksin, dia tuh tidak bisa mengisi jenis vaksinnya. Dan yang bertugas untuk memberikan jenis vaksin ini adalah admin. Seperti itu. Kemudian di data login itu ada nama, kata sandi, jabatan. Oke, nah di sini ada tampilan aplikasinya. Di sini ada halaman login, ada halaman pendaftaran, kemudian ada halaman admin, ada halaman awal bagi visitor yang berisi ajakan untuk vaksin, kemudian di sini ada halaman kedua yang berisi edukasi, kemudian di sini adalah halaman ketiga bagi visitor untuk melihat data pendaftar yang sudah mendaftar vaksin ya. Nah, di bagian pengujian yaitu di sini saya ada kasus ujinya yaitu berupa tombol login. Hasil yang diharapkan yaitu pengguna dan admin dapat masuk ke halaman menu. Hasil yang didapat yaitu setelah mengisi data yang benar, pengguna dan admin dapat membuka halaman menu dan statusnya berhasil. Kemudian yang kedua tombol input.
Hasil yang diharapkan yaitu pengguna dan admin dapat menginput data. Kemudian hasil yang didapatkan yaitu setelah mengisi semua data pengguna dan admin masuk sebagai pendaftar vaksin. Kemudian statusnya berhasil. Nah, yang ketiga yaitu tombol update. Yang hasil yang diharapkan yaitu pengguna dan admin dapat mengupdate data. Dan hasil yang didapat yaitu setelah mengisi data yang akan diupdate, data pengguna dan admin berhasil diupdate. Kemudian statusnya berhasil, kemudian tombol clear. Tombol clear yaitu hasil yang diharapkan yaitu pengguna dan admin dapat meng-clear data. Kemudian hasil yang diterima yaitu setelah tombol diklik, data yang berada di pendaftaran maka akan hilang. Kemudian statusnya berhasil. Kemudian yang kelima yaitu search data. Search data hasil yang diharapkan yaitu pengguna dan admin dapat mencari data. Kemudian hasil yang diterima yaitu setelah mengisi NIK pada text box search dan tombol search diklik, pengguna dan admin dapat mencari data. Kemudian statusnya berhasil. Kemudian yang keenam yaitu tombol logout. Hasil yang diharapkan yaitu pengguna masuk ke halaman login. Kemudian hasil yang diterima yaitu setelah tombol diklik, pengguna dapat membuka halaman login atau beralih ke halaman login. Dan statusnya berhasil. Dan di sini ada tombol info COVID. Nah, di sini hasil yang diharapkan yaitu visitor dapat masuk ke halaman info COVID-19. Kemudian hasil yang didapatkan yaitu setelah tombol diklik, visitor dapat masuk ke halaman info COVID-19. Kemudian statusnya berhasil. Kemudian tombol next. Hasil yang diharapkan yaitu visitor masuk ke halaman edukasi vaksin 19. Vaksin COVID-19. Dan hasil yang didapatkan yaitu setelah tombol diklik, visitor dapat masuk dan melihat manfaat vaksin dan jenis-jenis vaksin COVID-19. Kemudian statusnya berhasil. Kemudian tombol data pendaftar. Nah, di sini hasil yang diharapkan visitor dapat masuk ke halaman data pendaftar. Hasil yang diterima yaitu setelah tombol diklik, visitor dapat masuk dan melihat data pendaftar vaksin COVID-19. Dan statusnya berhasil. Kemudian ada tombol delete yaitu hasil yang diharapkan yaitu admin dapat menghapus data pendaftar. Kemudian hasil yang diterima yaitu setelah tombol diklik, admin dapat menghapus data pendaftar vaksin COVID-19. Dan statusnya berhasil. Dan tombol display yaitu hasil yang diharapkan yaitu admin dapat melihat data pendaftar. Nah, hasil yang diterima yaitu setelah tombol diklik, admin dapat melihat data pendaftar vaksin COVID-19 dan statusnya berhasil. Nah, kemudian ke pembahasan yaitu praktikum ini menghasilkan prototipe yang memberikan gambaran lengkap sistem aplikasi pendaftaran vaksin COVID-19. Tahapan penting yang dilakukan dalam pembuatan prototipe adalah perencanaan sistem dan basis data, serta perencanaan antarmuka atau interface, di mana proses tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna sistem. Yang dimana nantinya sehingga perangkat lunak atau sistem yang dibangun akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fitur dan fungsi yang diharapkan. Nah, di bab kelima ini ada kesimpulan dan saran. Mungkin tidak usah saya jabarkan kan untuk mempersingkat waktu. Sekarang langsung saja ke bagian penjelasan coding ya. Nah, pertama kita ke bagian login. Nah, di bagian login ini itu ada, nah di sini source code ini itu untuk berfungsi untuk menyambungkan ke database.
itu ke database kita ya, ke SQL Server. Nah, kemudian di sini itu ketika kita tidak memasukkan user atau password, maka akan ada peringatan seperti ini, mohon masukkan nama atau kata sandi Anda terlebih dahulu. Nah, di sini source code yang berfungsi membuat fungsi login, yang dimana itu sesuai dengan jabatan. Misalkan jabatannya sebagai admin dan pegawai. Maksudnya misalkan jabatannya admin, dia akan ke halaman admin, kemudian misalkan dia jabatannya pegawai atau masyarakat ya maksudnya, dia akan ke bagian menu pendaftaran. Nah, di sini adalah berfungsi untuk jika kita memasukkan nama user atau password yang salah, maka akan ada peringatan seperti nama atau kata sandi Anda salah dan mohon kontak admin. Nah, kemudian di sini tombol klik button ini atau tombol info ya, ini berfungsi untuk menuju ke form 2. Itu untuk ke edukasi vaksin ya, ke halaman form 2. Oke, kita ke form 2 yaitu ke halaman visitor. Di sini hanya ada codingannya ada ini ya. Di bagian bottom klik saja. Di sini berfungsi untuk melanjutkan ke form 3. Ketika visitor sudah membaca, sudah selesai, ketika klik next, maka dia akan diarahkan ke form 3. Nah, di sini form 3. Di form 3 ini codingannya itu hanya seperti ini. Bottom klik 1 itu berisi untuk ke form 1. Jadi, nah ketika kita mengklik ini, kita akan diarahkan ke form 1 atau ke bagian login. Kemudian, jika kita klik button klik 2, yaitu di data pendaftar, maka kita akan diarahkan ke form 2. Ke form 4, maaf, maksudnya ke form 4. Ke bagian sini ya, form 4. Nah, di form 4 ini yaitu untuk melihat data masyarakat yang sudah melakukan pendaftaran. Dan di sini hanya ada seperti ini. Ketika kita mengklik tombol silang ini, maka kita akan diarahkan ke form 1 atau ke bagian login. Seperti itu. Kemudian kita ke bagian menu atau bagian pendaftaran vaksin. Nah di sini ada source code ini itu berfungsi untuk sama seperti yang pada form login ya. Di sini untuk menyambungkan ke database. Nah, codingan di sini itu berfungsi untuk melakukan input data. Nah, di mana di sini kita harus memasukkan seperti NIK, nama, umur, pekerjaan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, foto. Dan di sini jenis text box-nya ya, yang sudah urut. Kemudian ketika kita menginput data ini, kita harus memasukkan gambar. Dan ketika berhasil, maka akan ada pemberitahuan yaitu data berhasil ditambahkan.
Kemudian di sini itu yaitu berfungsi untuk memilih jenis kelamin. Di sini juga sama. Kemudian di sini di bottom klik 1 yaitu berfungsi untuk memasukkan gambar di from menu. Nah, di sini untuk masukkan gambar. Kemudian ini tidak ada nih, belum saya hapus, maaf. Kemudian ini codingan ini yaitu sama seperti input data, tetapi di sini fungsinya berbeda ya. Maksudnya codingannya hampir sama. Di sini berfungsi untuk update data. Nah, hampir sama seperti input data, kita harus masukkan NIK, nama, umur, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian kita harus masukkan foto juga. Kemudian ketika data berhasil diupdate, maka akan ada pemberitahuan data update sukses ya. Nah, kemudian di sini ada source code yang berfungsi untuk mencari data pendaftar, yaitu di bottom klik 6. Di sini, bagian sini. Nah, di sini kita hanya butuh memasukkan nama. Jadi nama kita apa, kemudian kita klik sort, maka akan ditampilkan di data grid view. Data grid view. Nah, kemudian di source code ini yaitu berfungsi untuk menghapus data pada text box ketika mengisi form pendaftaran. Jadi ketika kita ada salah misalkan di teks 1, teks 2, teks 3, teks 4 tuh kita salah semua, maka kita akan klik clear. Jadi di sini ya contohnya. Nah, ketika kita nih salah data, semuanya salah data, kemudian kita cukup mengklik tombol clear ini, maka datanya akan terhapus semuanya. Nah, di sini itu source code ini itu berfungsi untuk logout, yaitu di mana ketika kita logout maka kita akan diarahkan ke tombol maksudnya ke form 1 yaitu form login. Jadi ketika kita klik tombol logout ini maka kita akan diarahkan ke tombol login. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang ke bagian admin. Nah, admin ini hampir sama. Jadi ketika di sini berfungsi untuk menambah, maksudnya menghubungkan ke database. Kemudian di sini, nah yang beda itu di display data. Jadi admin tuh bisa menampilkan seluruh display. Nah, bisa menampilkan semua data pendaftar. Nah, di display data ini ketika kita mengklik display data atau di button klik 7 di from admin. Sebenarnya belum saya buka. Langsung saja di from admin. Nah, ini kita cukup mengklik saja button klik 7-nya, maka dia akan menampilkan ya di database ini dia akan menampilkan seluruh datanya atau mendisplay ya, display. Nah, di sini berfungsi untuk menginput data sama seperti di from user. Nah, di sini berfungsi untuk menentukan atau memilih vaksin.
jenis vaksin. Bentar, nah di sini ada from admin. Nah, di sini berfungsi untuk memilih jenis vaksin. Ya, di sini ada Sinovac, kemudian ada AstraZeneca, kemudian ada Sinopharm. Nah, terus di sini sama seperti di from user, from pendaftaran, yaitu berfungsi untuk masukkan gambar ya, masukkan gambar. Kemudian di sini, nah di sini codingan ini berfungsi untuk menghapus data pendaftar. Nah, di sini admin cukup memasukkan nick. Jadi di sini kita hanya admin memasukkan nik, kemudian delete data, kemudian ketika berhasil maka akan ada pemberitahuan yaitu data delete sukses. Kemudian di sini itu codingannya berfungsi untuk update data sama seperti di form pendaftaran. Ketika berhasil diupdate maka akan ada pemberitahuan yaitu data update sukses. Nah, di sini ada di button klik 6. Ini codingannya berfungsi untuk mencari data. Ketika kita masukkan nama di teks 7, maka dia akan menampilkan data di grid view. Nah, di sini di button klik 2 ini source code ini berfungsi untuk clear data ya. Ketika admin memasukkan datanya ini salah semua, cukup mengklik clear maka data akan terhapus. Data akan terhapus semua. Seperti itu. Nah, di button klik 8 ini, di sini codingannya itu berfungsi keluar dari aplikasi ya, keluar dari aplikasinya. Nah, itu penjelasan dari semua codingan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran vaksin. Kemudian kita coba demonya ya, kita coba apakah berhasil. Nah, di sini kita sebagai visitor terlebih dahulu. Kita sebagai visitor itu seperti di use case ya, dia tidak perlu login, langsung saja ke info. Nah, sebentar. Nah, di info ini, di sini ada edukasi vaksin. Seperti itu. Kemudian, next, ini adalah halaman pertama visitor. Dan next ke halaman kedua visitor. Nah, di sini ada edukasi. Seperti manfaat vaksin COVID-19, kemudian jenis-jenis dan ketentuan vaksin COVID-19. Di sini ada jenis-jenisnya. Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, kemudian ketentuannya. Kemudian jika visitor ini tidak ingin melihat data pendaftar, dan dia klik ini, dia akan diarahkan ke halaman login. Nah, seperti ini. Seperti itu. Namun, jika visitor ingin melihat data, maka dia akan ke halaman 3 visitor, yang dimana dia akan melihat data-data masyarakat yang sudah melakukan pendaftaran vaksin. Seperti ini, seperti nicknya Laksono, untuk tahu dia jenis vaksin yaitu AstraZeneca. Kemudian next, kemudian di sini admin belum menambahkan jenis vaksin. Di sini juga sama, jenis vaksinnya belum ditambahkan oleh admin. Kemudian di sini admin menentukan jenis vaksin Sinovac bagi Caca ya. Seperti itu. Kemudian ketika kita klik ini, dia akan ke halaman login. Nah, kemudian kita sekarang sebagai user. Kemudian sekarang kita login.
namai Joko. Oke, kita sebentar. Pertama, misalkan kita tidak mengisi apa-apa, kita login, maka ada pemberitahuan mohon masukkan nama atau kata sandi Anda terlebih dahulu. Kemudian kalau kita mengisikan nama user yang benar, kemudian password yang salah, nah dia akan di login. Nah, di sini ada pemberitahuan nama atau kata sandi Anda salah, mohon kontak admin. Dan kita masukkan nama kata sandi yang benar. Nah, ini form pendaftaran vaksin. Langsung saja kita masukkan NIK-nya, misalkan seperti ini. Kemudian namanya itu Laksono, misalkan. Umurnya 25 tahun, pekerjaannya misalkan pelajar. Tempat tanggal lahirnya itu misalkan Jakarta, 25 Juni 1996, dan jenis kelaminnya pria. Kemudian alamatnya misalkan kita isi simpel aja Kemayoran. Itu ini kita browse untuk mencari foto. Nah, kita isi ini saja barang dan kita input. Nah, di sini ada pemberitahuan data berhasil ditambahkan. Data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, di sini berhasil nih ditambahkan nih Laksono 24 tahun. Oh, salah. Ternyata ada dua, tapi dengan nick berbeda. Laksono 25 tahun, dia pelajar, Jakarta 25 Juni, seperti ini. Namun jenis vaksinnya ini belum ada, karena jenis vaksin ini yang menentukan tuh admin. Seperti itu. Di sini inputnya berhasil. Sekarang kita ganti, ibaratkan Laksono ini kita ganti dari pelajar, kemudian dia sudah bekerja, misalkan ya. Kita update, kita cek fungsi update-nya. Nicknya Laksono 159753. Dia namanya Laksono. Kemudian umurnya 25. Kerjaannya ibaratkan pegawai sipil. Misalkan seperti itu. Tempat tanggal lahir sama Jakarta 25 Juni 1996. Kemudian jenis kelaminnya pria, alamatnya Kemayoran. Misalkan pindah dari Kemayoran pindah ke Tanah Abang. Nah, kita browse mencari fotonya. Nah, kita update. Nah, data update sukses. Di sini kita lihat nih apakah berhasil. Nah, di sini Laksono yang tadinya pelajar itu kita update jadi pegawai sipil. Kemudian yang tadinya di Kemayoran dia pindah. Kita update dari Kemayoran ke Tanah Abang. Dan hasilnya berhasil. Dan kita cek fungsi clear. Kita cek fungsi clear, misalkan sembarang, namanya misalkan Kiki, umur 25, kerjaan pengangguran, tanggal lahir Lampung 16 Juni 1996. Kemudian pria, alamat seperti ini.
dan kita pilih, apa kita clear. Nah, dia akan hilang semuanya. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek fungsi search-nya. Fungsi search. Sekarang kita cari, misalkan namanya, di sini kita cari namanya Caca. Kita search Caca. Nah, Caca, umur 15 tahun. Setelah mengecek fungsi input, update, clear, kemudian browse, kemudian search, kemudian kita logout ya. Kita logout. Nah, sini berhasil, kemudian kita ke admin. Admin. Nah, di admin ini dia lengkap ya, dia ada display data. Nah, display kita cek fungsi display data, dapat menampilkan data, pendaftar, semua pendaftar. Kemudian dia ada delete data ya. Tadi kan di user tidak ada, sekarang kita delete data. Kita delete data itu cukup memasukkan NIK. Misalkan kita hapus Laksono ini yang tadi kita tambahkan 59753, kita delete. Nah, data delete sukses ya. Dan di sini Laksono tidak ada, cuma yang ini doang ya. Tukang tahu tadi kan pegawai sipil. Kemudian kita jadi input data tadi sudah berhasil yang di user, kita langsung aja ke update untuk menambahkan jenis vaksin. Seperti itu. Kita tambahkan misalkan Markotop ya. Ya, NIK-nya tuh udah 1, 2, 3. Nah, namanya Markotop. Umur 36. Pekerjaan untuk pedagang. Kemudian Jakarta 6 Juni 1996 86. Nah, kita menentukan jenis vaksinnya, misalkan vaksinnya itu AstraZeneca. Kemudian alamatnya di sini dia Andara Jaksel, seperti itu. Tambahkan gambarnya, kita update. Nah, di sini Markotop yang tadinya tidak ada jenis vaksinnya, dia ada jenis vaksinnya, AstraZeneca. Tambahkan lagi nih, misalkan Siti. Ini NIK-nya Siti. 4632215. Nama Siti. Kemudian umur 20. Kemudian pelajar. Kemudian tempat tanggal lahir Jakarta. Kemudian tanggal lahirnya 12 Mei 2001. Nah, jenis vaksinnya kita pilih Sinovac. Alamatnya itu Lebak Bulus. Kita browse, cari, nah, kita update. Nah, terlihat Siti, pelajar, nah dia Sinovac, jenis vaksinnya Sinovac ya.
seperti itu. Nah, sekarang kita kita cek fungsi search-nya. Nah, itu misalkan city. Kita search city ada. Oke, semua fungsi berjalan dengan baik. Seperti itu, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang aplikasi pendaftaran vaksin COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.